Selamat sejahtera saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat, penuh sukacita dan berlimpah berkat Tuhan. Pada renungan kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sering kita kali rasakan, yaitu berkat yang terlambat. Bagaimana kita dapat menghadapi dan memahami waktu Tuhan dalam memberkati kita? Pernahkah saudara merasa bahwa berkat dari Tuhan datang terlambat? Mungkin saudara telah berdoa dan berharap, tetapi mengapa belum ada jawaban atau pertolongan dari Tuhan? Atau mungkin saudara sudah berupaya dan berkorban, tetapi mengapa masih belum mengalir limpahan dan berkelimpahan dari Tuhan? Atau mungkin juga saudara telah menantikan dan bersabar, tetapi mengapa masih belum terdengar kabar atau keajaiban dari Tuhan? Apakah hal ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak peduli atau tidak memberkati kita? Jika saudara mengalami situasi seperti di atas, marilah kita tidak merasa terpuruk atau menyerah. Janganlah kita meragukan atau menyalahkan Tuhan. Jangan juga kita merungut atau memberontak kepada Tuhan. Sebaliknya, hendaklah kita percaya bahwa Tuhan selalu mengetahui dan memahami apa yang terbaik bagi kita. Dia tidak pernah terlambat atau keliru dalam memberikan berkat-Nya. Tuhan senantiasa memiliki waktu dan cara yang sempurna untuk melimpahkan berkat-Nya kepada kita. Hanya saja kita perlu belajar bagaimana menghadapi dan memahami waktu Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita lihat contoh nyata dari kisah seorang perempuan bernama Rani. Rani sangat menginginkan memiliki seorang anak. Sudah 10 tahun lamanya dia menikah dengan suaminya yang bernama Budi. Mereka mengalami cinta yang mendalam satu sama lain dan mengidamkan keturunan. Sudah berbagai cara mereka lakukan untuk mendapatkan anak, termasuk pengobatan medis, alternatif, doa-doa khusus. Namun sampai saat ini mereka belum dikaruniai seorang anak pun. Rani merasakan duka cita dan kekecewaan dalam situasinya. Ia seringkali merenung mengapa Tuhan belum memberikan anak kepadanya. Apakah mungkin ia telah berbuat dosa? Adakah alasan Tuhan tidak mencintainya? Mengapa Tuhan belum memberikan anugerah seorang anak kepadanya? Saudara-saudara, jika kita menghadapi situasi serupa dengan Rani, apa yang akan kita lakukan? Apa yang akan kita sampaikan kepada Tuhan dan apa yang akan kita harapkan dari Tuhan? Jawabannya mari kita lihat dan perhatikan di firman Tuhan, yaitu di Habakuk 2 ayat 3 yang mengatakan, sebab penglihatan itu masih menunggu waktu tertentu, tetapi pada akhirnya ia akan berkata-kata dengan jelas dan tidak akan menipu. Sekalipun ia menunggu-nunggu, nantikanlah dia, sebab ia pasti datang dan tidak akan terlambat. Ayat ini menunjukkan bahwa Tuhan memiliki rencana dan janji yang indah dan baik bagi hidup kita. Tuhan tidak ingin kita menderita atau merasa kecewa, melainkan Tuhan menghendaki agar kita hidup dalam kebahagiaan dan tentunya dengan rasa syukur. Tuhan tidak ingin kita merasa putus asa atau takut, melainkan Tuhan ingin kita penuh harapan dan iman. Namun kita perlu mengerti bahwa rencana dan janji Tuhan tidak selalu sesuai dengan waktu atau keinginan kita. Terkadang berkat-berkat Tuhan datang dengan jangka waktu yang tidak kita bisa duga atau tidak bisa kita prediksi. Dengan kejadian seperti ini, kita sebaiknya tidak terburu-buru atau kurang sabar saat menantikan berkat-berkat Tuhan. Janganlah kita membandingkan diri dengan orang lain yang mungkin telah menerima berkat lebih cepat. Jangan juga kita meragukan kuasa Tuhan dalam memberkati kita. Sebaliknya, marilah kita tetap teguh dalam iman dan ketaatan kepada Tuhan. Kita tetap berdoa dan menyerahkan segala keinginan kita kepadanya. Kita dapat menanti dengan sabar dan mengandalkan rencana Tuhan yang sempurna. Saudara-saudara, kita tidak sendirian dalam mengalami situasi seperti ini. Banyak nabi dan rasul dalam Alkitab juga pernah merasakan bahwa berkat-berkat Tuhan datang terlambat bagi mereka. Sebagai contoh,
Nabi Abraham harus menunggu sampai usia 100 tahun sebelum akhirnya diberi seorang anak, seperti yang dijanjikan oleh Tuhan. Lalu kemudian Nabi Musa juga menunggu selama 40 tahun sebelum dipanggil Tuhan untuk memimpin pembebasan bangsa Israel dari Mesir. Kemudian Nabi Daud harus bersabar selama 15 tahun sebelum menjadi raja atas Israel. Lalu berikutnya Rasul Petrus pun menantikan selama 10 hari sebelum menerima penuh kuasa Roh Kudus. Namun semua nabi dan rasul ini tidak merasa putus asa atau menyerah dalam menanti berkat-berkat Tuhan. Mereka tetap percaya dan taat kepada Tuhan. Mereka terus berdoa dan berserah diri kepada Tuhan, dan mereka selalu menanti dengan penuh kesabaran dan kepercayaan kepada Tuhan, dan akhirnya mereka semua menerima berkat-berkat yang luar biasa dari Tuhan. Semua rencana dan janji Tuhan bagi hidup mereka menjadi nyata. Mereka semuanya menyenangkan hati Tuhan. Saudara semua, melalui firman Tuhan tersebut di atas, kita dapat belajar bahwa rencana dan janji Tuhan bagi hidup kita adalah indah dan baik. Tuhan tidak menghendaki agar kita menderita atau merasa kecewa, melainkan Tuhan ingin kita hidup dalam kebahagiaan dan rasa syukur. Tuhan tidak menghendaki kita merasa putus asa atau takut, melainkan Tuhan ingin kita memiliki harapan yang penuh dan iman yang teguh. Tetapi kita juga harus mengerti bahwa waktu Tuhan tidak selalu sejalan dengan waktu yang kita inginkan. Berkat-berkat Tuhan kadang-kadang datang di waktu yang tidak bisa kita duga. Demikianlah renungan kita mengenai berkat yang terlambat. Semoga renungan ini menjadi penghiburan, penguatan, dan penyertaan dari Tuhan kepada kita semua. Sampai jumpa dalam renungan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.